Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang masih di pembahasan materi yang sama, yaitu logaritma. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi, lalu cara mengubah bentuk pangkat ke dalam logaritma. Lalu sekarang di video kedua ini kita seperti yang sudah dikatakan sebelumnya akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma ya. Oke. Sekarang di soal sini tertera soal seperti ini. Ya, 3 log akar 6 per 3 log 18 kuadrat dikurang 3 log 2 kuadrat sama dengan berapa? Nah, sekarang kita harus lihat bentuk yang penyebutnya ya. Kita harus enggah di bentuk penyebutnya. Kenapa? Penyebutnya itu bentuknya adalah apa? Bentuknya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, atau bentuknya selisih kuadrat. Ini kan bisa dibentuk menjadi A plus B lalu dikali dengan A kurang B. Nah, maka penyebutnya ini kita akan ubah seperti ini ya. Maka kalau ini kita jawab, oke, ini kita jawab, maka yang atasnya boleh kita buat bentuk seperti ini. 3 log akar 6, ini akar 6. Akar 6 itu kan artinya 6 pangkat setengah. Ya kan ya, 6 pangkat setengah. Nah, kita buat jadi 6 pangkat setengah. Lalu dibagi dengan, nah ini kita ubah jadi seperti ini. Jadi bentuk selisih kuadrat. Dalam kurung 3 log 18 tambah 3 log 2 ya. Tutup kurung, lalu kurung lagi 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah, seperti ini, oke. Nah, sekarang lihat bentuk yang atasnya nih. Bentuk yang ini kita buka warna yang beda. Bentuk yang ini kan bentuk ke sifat logaritma yang apa? A log B pangkat N artinya adalah N kali A log B kan, atau dengan kata lain pangkat di numerusnya itu boleh turun ke depan. Oke, nah lalu yang ini nih, lihat yang ini yang bentuk penjumlahan. Nah, yang penjumlahan kan bentuknya kemarin kita punya sifat apa? Ini contekan sifatnya ya, ini adalah contekan sifatnya. Nah, yang ini penjumlahan akan menjadi A log B tambah A log C, artinya adalah A log B kali C. Nah, lihat bilangan pokok atau basisnya sudah sama, yaitu 3 ya kan, sudah sama yaitu 3. Nah, maka bentuk seperti ini kita akan ubah menjadi 3 log 18 kali 2. Oke, jadi seperti, dan yang ini yang bentuk yang ini sifat yang sama tapi untuk pengurangan ya. Nah, ini kita kurungi, kita kotak-kotaki sifat-sifatnya. A log B dikurang A log C artinya adalah A log B per C atau B bagi C. Nah, ini dapat di sifat-sifat logaritmanya. Oke, jadi kita pahami setiap sifatnya untuk menyelesaikan persoalan logaritmanya. Oke, berarti ini bisa kita selesaikan menjadi apa? Setengahnya keluar, setengah kali 3 log 6, nah gitu, per, ini lihat 3 log 18 kali 2 adalah 36 ya. Lalu dikali 3 log apa? 18 kurang 18 bagi 2 adalah 9 ya. Nah, 3 log 9. Nah, lalu seperti apa? Nah, kita sederhanakan dulu aja, nggak apa-apa. Kita buat menjadi ini setengah tetap dikali 3 log 6. Oke, 3 log 6 dibagi 3 log 36. 3 log 36. Nah, gini. 36 itu adalah nih, 36 itu adalah 6 pangkat 2. Ya kan, 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2.
maka kita buat menjadi 3 log 6 pangkat 2, nah, dikali 3 log 9. Nah, ini 3 log 9 ini adalah artinya apa? Artinya adalah 3 pangkat siapa yang sama dengan 9, kan gitu ya. Nah, bentuk logaritmanya. Atau boleh juga menjadi ini 9-nya kita buat jadi 3 pangkat 2. Nah, sama aja. Nah, 2-nya nanti pakai sifat yang ini lagi gitu ya, tapi terserah mau gimana pun sama prosesnya. Ini adalah berarti 2. Oke, lalu sama dengan lagi. Sama dengan. Nah, ini masih setengahnya saya tulis di depan, kali 3 log 6 per, nah gitu ya, per 2 dikali 2 nya yang ini ya kan, 2 nya yang ini, lalu 3 log 6 2. Nah, di sini 2 nya juga boleh turun lagi kan ya ke depan. Oke, boleh lagi turun ke sini, jadinya 3 log 6. Nah, 3 log 6 3 log 6 habis ya kan, artinya sama dengan apa? Sama dengan setengah dikali 1/4 sama dengan 1/8. Nah, itu dia. Oke, jadi 1/8. Nah, gitu. Jadi nomor 1 adalah A, 1/8 dengan sifat-sifat logaritma yang sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Oke, mudah. Next. Oke, sekarang nomor 2 hampir sama dengan nomor 1, kita coba buat ya. Kita coba buat. Oke. Nah, sekarang sebelum kita menjawab, kita perhatikan soalnya. 27 log 9. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Dan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya, kita ubah gitu. Lalu yang ini 3 pangkat setengah adalah 3 akar 3 adalah 3 pangkat setengah. Lalu 4 ini adalah 2 pangkat 2. Nah, kita ubah seperti bentuk pangkat seperti itu ya. Oke. Lalu yang ini, oke, sekarang kita tulis lagi nih ya. Kita buat 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 3 dikali 3 pangkat setengah log 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 dibagi, nah ini boleh langsung kita buat. Ini adalah pengurangan kan, berarti 2/18. Oke, berarti kita langsung buat jadi 2 log 2/18. Nah, kita buat seperti dulu. Sama dengan, nah sekarang lihat lagi bentuknya. Oke, nah yang ini. Yang ini punya sifat apa? A pangkat M log P pangkat N, artinya adalah N per M kali A log B. Ya, gitu. Ini berlaku juga untuk yang bentuk ini. Ya, ini berlaku juga untuk bentuk yang seperti ini. Oke. Ini bentuk sifatnya yang bisa kita ubah. Oke, maka dari sini kita jalankan menjadi apa? 2/3 dikali. Nah, 2/3 dikali apa? Kali 3 log 3. Oke, ditambah, nah ini jadinya kita tulis di depan 2, saya kasih warna beda deh. 2/1/2, saya buat gini, nah, dikali 2 log 3 dikali 3 log 2. Nah, gitu ya. Pernya adalah 2 log ini coret 1/9. 1/9 ini boleh kita buat jadi 2 log 3 pangkat min 2. Betul ya, karena 9 itu kan 3 pangkat 2 ya kan. 9 ini nih kita buat gini contekannya, 1/9 kan artinya adalah 1/3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat min 2. Pangkat negatif ubah pangkat positif dalam bentuk 1/, kan gitu ya. Oke, sekarang
sama dengan. Nah, sekarang lihat lagi. Lihat. Nih lihat. Basis dengan numerus sama. Maka logaritma hasil logaritmanya adalah berapa? 1 kan? Pakai sifat apa? Pakai sifat a log a sama dengan 1. Nah, lalu yang ini lihat. Nih lihatin. Nah, ini kan sama nih. Betul ya? Numerus di bentuk logaritma pertama sama dengan basis di logaritma bentuk kedua. Maka pakai sifatnya apa? Pakai sifat yang a log b kali b log c, artinya adalah a log c. Nah, gitu. Maka ini bisa kita ubah menjadi 2/3 kali 1. Nah, ditambah 4, ya kan, 2/2 itu adalah 4. Lalu dikali, nah ini lihat, 2 log 2, ya kan, ini jatuhnya adalah 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu adalah 1. Nah, itu kan ya, 2 log 2 adalah 1. 2 log 2 adalah 1. Oh, ini saya salah. Di sini 3 ya, harusnya ya. Sini 3 ya. Ya di sini soalnya 3 ya basisnya ya. Oke, nah lalu yang bentuk yang ini, nah bentuk yang penyebutnya, lihat. Ini kan berarti pangkatnya bisa turun ke depan kan? Seperti yang sudah sebelumnya. Berarti ini akan per min 2. Nah, sama dengan jatuhnya apa? 2/3 tambah 4. 2/3 tambah 4 dibagi min 2 sama dengan 2/3 tambah 4 itu adalah 12 tambah 2, 14/3 dikali min 1/2 alias min 14/6. Nah, ini jawabnya. Jawabnya adalah yang B. Nah, gitu ya. Itu nomor 2. Jadi diperhatikan betul persifat-sifatnya ya. Nah, jadi soalnya sebenarnya mudah asal kita pahami bentuk sifat-sifatnya. Oke, itu dia. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Nah, sekarang kita lihat 7 log 2 adalah A. Kita jawab. 7 log 2 adalah A. 2 log 3 adalah B. Maka 6 log 14 adalah siapa? 6 log 14 itu adalah siapa? Nah, sekarang gini. Kita jalankan dari 6 log 14 ya. Kita jalankan dari 6 log 14. 6 log 14 itu bisa kita ubah menjadi, nah lihat. Bentuk sifat logaritma yang menyatakan seperti ini harus ingat. A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, dengan C-nya itu adalah bilangan positif sembarang, ya kan ya. Nah, sekarang kita harus ubah menjadi seperti ini. Sekarang 6 log 14 kita ubah menjadi log 14 per log 6. Nah, basisnya siapa? Nah, basisnya itu mengacu, lihat, dari dua bentuk logaritma yang diketahui, dia paling sering muncul angka berapa? Angka 2 kan? Nah, berarti jadikan basisnya yaitu adalah 2. Lihatnya adalah lihat angka yang sering muncul, gitu aja gampangnya ya. Berarti ini akan menjadi apa? 2 log 14. Nah, ubah menjadi bilangan yang mengandung unsur yang diketahui. Berarti 2 log 14 ini bisa kita ubah menjadi 2 log 7 kali 2 per, ini juga sama, 2 log dalam kurung ya. Nah, 2 log 3 kali 2. Nah, gitu, sama dengan, nah ini bentuk perkalian ini kita ubah menjadi apa? Bentuk perkaliannya jadi A log B kali C, artinya A log B tambah A log C, gitu ya. Jadi bentuk penjumlahan. Perkalian jadi bentuk penjumlahan. Berarti 2 log 7 ditambah 2 log 2 per
Ini juga sama, 2 log 3 tambah 2 log 2. Nah, 2 log 2 adalah 1, ya enggak? Nah, sekarang kita punya apa? Kita punya 7 log 2. Ya, kita punya di sini kita punya 7 log 2 sama dengan A. Nah, kalau 2 log 7 itu gimana? Nah, kalau 2 log 7 itu seperti apa kita? Sekarang kita punya sifat seperti ini kan? Ini sifat yang harus diperhatikan. Ini sifat yang harus diperhatikan ya. Ingat-ingat sifatnya. Sekarang kita punya bentuk A log B sama dengan, boleh kita bentuk menjadi 1 per B log A. Nah, gini ya. Boleh kita bentuk seperti ini. Nah, maka kalau misalkan kita jalankan 7 log 2 sama dengan 1 per 2 log 7. Nilainya sama dengan A. Ya kan? Maka kalau kita kali silang ini kita kali ke sini, ya kan? Maka didapatkan bahwa 2 log 7 sama dengan 1 per A, atau kebalikan, ya kan? Nah, gitu berarti 2 log 7 adalah 1 per A. 1 per A. Nah, 1 per A. Lalu ditambah 2 log 2 adalah 1. Nah, gitu. Per 2 log 3 juga sama. 2 log 3 udah ada B. Tambah 1. Nah, sama dengan 1 per A tambah 1 adalah 1 tambah A per A, gitu ya. Lalu dibagi B tambah 1. Nah, maka hasilnya adalah 1 plus A per A dikali B plus 1. Ini jawabnya. 1 plus A dibagi A kali B plus 1, yang C jawabnya. Oke, gitu ya. Jadi sifat-sifatnya itu harus dipahami betul, penggunaan sifat-sifatnya. Oke, ini adalah penerapan sifat-sifat logaritma di bentuk-bentuk soal logaritma. Oke, next ya. Oke, lanjut. Ada 3 soal lagi. Ya, oke, nomor selanjutnya sama seperti yang sebelumnya. Kita lihat dari soalnya. 35 log 15. Ini boleh kita bentuk menjadi jadi log. Jadinya kita boleh buat menjadi log 15 per log 35. Nah, basisnya siapa? Basisnya lihat angka yang paling sering muncul. Siapa di sini? 5 kan? Nah, 5 paling sering muncul. Berarti sini tempelkan 5. Nah, gitu loh. Oke. Sekarang 5 log 15. 5 log 15 kita boleh pecah sama dengan menjadi 5 log 5 kali 3 dibagi 5 log 7 kali 5. Oke, ini saya nggak tulis lagi sifatnya, saya anggap sudah mengerti untuk perkalian seperti ini. Jadinya adalah 5 log 5 tambah 5 log 3, ya kan, per 5 log 7 tambah 5 log 5. Nah, 5 log 5 adalah 1 tambah 5 log 3. Lihat, kita punya di soal apa? 3 log 5. 3 log 5 adalah M, maka kalau kebalikannya 5 log 3, ya udah buat jadi 1 per M. Kebalikannya kan? Nah, gitu, berarti ini adalah 1 per M. Per 5 log 7. 7 log 5 adalah N. Maka kalau 5 log 7 sama dengan 1 per N. Nah, kebalikannya lagi. Berarti ini adalah 1 per N tambah 1. Sama dengan, samakan penyebut 1 plus M ya, M plus 1 per M per N plus 1 per N. Atau sama dengan apa ini? M plus 1 per M
dikali n per n plus 1 ya, alias menjadi n dalam kurung m plus 1 per m dalam kurung n plus 1. Nah, ini dia jawabnya. Oke, adalah yang D ya, yang D ya jawabnya. Nah, itu dia. Oke, mudah ya. Jadi seperti itu penerapan sifat-sifat logaritmanya. Oke, next ya. Nah, soal berikutnya adalah soal seperti ini. Nah, ini kita jangan pula kekecoh dan jangan sampai bingung untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini gitu ya. Sekarang kita punya lihat nih, R log, saya tulis soalnya lagi ya, P pangkat 5 kali Q log per R pangkat 3 kali P log per Q. Ini kalau misalkan saya ubah pangkat yang pecahan ini, saya ubah menjadi pangkat negatif, berarti akan menjadi R log P pangkat min 5 dikali Q log R pangkat min 3 dikali P log Q pangkat min 1. Oke, sama dengan, lalu ini kita pindahkan dengan sifat apa? Ingat sifatnya. Sifatnya yaitu jika A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, ini ya sifatnya nih. Ini sifat untuk menaruh pangkat numerus. Berarti di sini akan menjadi min 5 dikali min 3 dikali min 1. Oke, lalu dikali. Nah, lihat. Di sini ada R ya. Di sini ada P. Nah, ini kita punya sifat lagi apa? Kita punya lagi sifat yang unik itu A log B dikali B log C kan, sama dengan adalah A log C yang ininya sama. Nah, sekarang kita lihat di sini ada P duluan ya kan, di sini ada P duluan. Di sini yang harus kita pindahkan yang ini kan, atau alias yang ini kita tarik ke sini ya, ini oper ke sebelah kanannya. Nah, kenapa bisa dioper? Karena perkalian kan bersifat komutatif ya, nggak masalah. Jadinya ini akan menjadi R log P dikali P log Q lalu dikali Q log R. Nah, sama dengan ini akan menjadi min 15 dikali, nah lihat ini udah sama ya enggak, ini juga udah sama. Nah, berarti seolah-olah akan menjadi R log R. Nah, R log R itu adalah 1, berarti min 15 kali 1 sama dengan min 15. Nah, itu dia. Min 15, ada nggak jawabnya? Nggak ada jawabnya ya. Nah, ini nggak ada, harusnya di sini min 15 nih. Nah, gitu ya. Jadi yang ada jawabnya, misal bila ini ya, misalkan yang di sini nggak ada jawabnya. Oke, seperti ini. Jadi nomor yang ini untuk soal ini tidak ada jawabannya ya, harusnya itu adalah jawabannya min 15 karena P pangkat min 5. Nah, ini ya sudah betul. Oke ya, next soal terakhir. Nah, soal terakhir nih sama seperti soal-soal sebelumnya. Untuk soal nomor terakhir nih, nah dikatakan 2 log 300 pangkat 3/4 sama dengan berapa? Nah, ini 3/4 boleh kita taruh dulu di depan. 2 log 300 ya enggak? Nah, 300 itu 3/4 dikali 2 log 300 itu adalah 75 kali 4, betul enggak? 75 kali 4 02 ya 75 kali 4. Nah, ini 75 kali 4 sama dengan 3/4 dikali 2 log 75 ini dikali kurung ya, ditambah 2 log 4. Nah, dengan 2 log 4 ini kan 2 ya, kita boleh tulis gini dulu, kali dalam kurung 2 log 75 kita ubah menjadi 25 pangkat 25
dikali 3 ya, 25 kali 3 tambah 2 log 4 itu adalah 2. Nah gitu. Oke, kita buat seperti ini dulu, sama dengan 3/4 dalam kurung, ini jadi 2 log 25 ditambah 2 log 3 itu ya, lalu ditambah 2. Oke, nah sama dengan 3/4 dalam kurung 2 log 25 boleh saya jadikan langsung gini kan, 5/2. Nah 2 nya saya taruh di sini, nah gitu ya, ditambah 2 log 3 tambah 2 tutup kurung sama dengan, nah langsung kita ubahkan, 2 log 5 adalah X, 3/4 2X, 2 log 3 adalah Y, tambah Y tambah 2 gitu ya. 2 log 5 adalah X diketahui, lalu 2 log 3 adalah Y juga diketahui. Oke, maka ini akan menjadi, kalikan ke dalam, 3/2 X ditambah 3/4 Y lalu ditambah 3/2. Nah ini dia jawabnya, adalah yang apa? Ada nggak jawabnya? 2/3 3/2. Jawabnya yang apa ini? Harusnya A ya, yang B. Ini harusnya di sini 4 nih, ini harusnya sini 4 nih ya, harusnya sini 4. Jawabnya yang B, harusnya di situ 4, dan ini harusnya 3/2. nggak ada jawabannya lagi ya, nomor terakhir ya. Jawabnya lagi nih, soal nomor ini harusnya gini. Sudah betul, nggak ada yang salah kita di sini. 3/4 nya turun 2 log 375 itu adalah 25 kali 3 25. Oke, tambah 2 log 5/2 iya, 2X tambah Y tambah 2. Harusnya itu dapatnya ini ya, 3/2X. ini harusnya sini, ini kebalik, ini harus ini 3/2 ya, yang A lah kita pilih. 3/2X tambah 3/4Y tambah 3/2, harusnya A jawabnya ya. Oke, dah. Jadi soal contoh-contoh soal bentuk sifat logaritma sudah semua di sini. Oke, di beberapa contoh soal ini. Jadi saya harap kalian bisa mempelajari lagi ya, bisa mempelajari lagi sifat-sifat logaritma dari berbagai macam soal. Oke, kita cukupi. Jakarta tanggal berapa sekarang? 6 ya, tanggal 6 2020. Oke, Alim. Oke, gitu ya. Oke, jadi itu sifat logaritma yang sudah dipelajari dan diterapkan di dalam beberapa soal yang sudah kita bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.